Ya, pemirsa selamat malam. Keputusan FIFA untuk mencabut status tuan rumah Indonesia dalam pegelaran Piala Dunia U20 menyisakan kekecewaan bagi bangsa Indonesia. Dan kini Presiden Jokowi meminta Ketua Umum FIFA atau Ketua Umum PSSI maksud kami, Erick Thohir untuk berkomunikasi dengan FIFA agar Indonesia tidak dijatuhi sanksi. Apa saja langkah PSSI demi memperjuangkan nasib sepak bola Indonesia usai batal gelar Piala Dunia U20 ini? Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan MNC News Prime. Ya pemirsa, hari ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan ada alasan dasar FIFA membatalkan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Menurutnya alasan Indonesia batal menjadi tuan rumah ajang tersebut tidak lepas dari faktor keamanan dan keseriusan dalam menjalankan transformasi sepak bola pasca tragedi Kanjuruhan. FIFA sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia tentu akan mengedepankan faktor keamanan bagi para peserta. Ramainya aksi penolakan timnas Israel U20 ke Indonesia lantas juga menjadi salah satu dasar alasan tersebut. Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden, melaporkan secara detail daripada hasil meeting Presiden FIFA dengan saya di Doha kemarin. Dan juga saya membawa surat dari Presiden FIFA yang saya langsung berikan kepada Bapak Presiden. Dan tentunya setelah membaca surat tersebut, Bapak Presiden menginstruksikan saya dua hal. Satu, segera membuat peta biru transformasi sepak bola Indonesia yang seperti Bapak Presiden sudah sampaikan pada saat waktu itu ketika saya baru saja menjadi Ketua PSSI bersama para exco yang hadir. Bapak Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan kepada FIFA. Yang kedua, Bapak Presiden juga menginstruksikan langsung kepada saya untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA. Yang kita tahu FIFA sendiri itu total membersnya ada 216 dari berbagai negara, salah satunya kita. Sehingga bisa diartikan bahwa Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepak bolaan dunia. Sementara itu Presiden Joko Widodo mengaku kecewa dan sedih dengan keputusan FIFA. Tapi Presiden meminta untuk tetap harus menghormati keputusan FIFA serta meminta untuk tidak saling menyalahkan. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama juga merasakan hal itu. Kecewa dan sedih, tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepak bolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi. Ya pemirsa, FIFA telah resmi menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dan Argentina menjadi salah satu negara yang berpeluang menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 menggantikan Indonesia. Jadi bagaimanakah langkah PSSI selanjutnya? Kita akan bahas bersama dengan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amal yang sudah tersambung bersama kami malam hari ini. Selamat malam Pak Waketum, Pak Zainuddin. Ya, selamat malam. Baik, Pak Zainuddin. Kabarnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah katakanlah saat ini sedang melakukan sebuah perbincangan atau diskusi dengan pihak FIFA juga terkait dengan upaya untuk supaya Indonesia tidak mendapatkan sanksi atau mendapatkan sanksi dalam bentuk yang ringan. Sampai dengan sampai sejauh mana proses perbincangan atau diskusi ini berlangsung? Ya, saya kira kan sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum, beliau akan kembali menemui FIFA lagi sebagaimana yang ditugaskan oleh Bapak Presiden
dan tujuan utama kita agar kita tidak terkena sanksi. Itu. Kalau toh juga terkena ya tidak berat. Nah ini memang tidak mudah karena apa yang kita lakukan sampai dengan FIFA mencabut ketuan rumahan kita, itu kan satu hal yang pasti dipandang oleh FIFA bahwa kita tidak sesuai dengan apa yang sudah pernah kita komitkan di awal ketika kita bidding. Nah ini tugas Ketua Umum harus meyakinkan bahwa itu bukan kehendak pemerintah Indonesia secara keseluruhan, apalagi rakyat dan masyarakat Indonesia. Itu harus diyakinkan kepada FIFA bahwa perkembangan terakhir ini yang membuat FIFA akhirnya membatalkan ketuan rumahan kita harus disampaikan seperti itu. Sebab kalau nanti FIFA menganggap bahwa itu sikap kita, sikap dari seluruh rakyat Indonesia, maka pasti sanksinya akan berat. Nah itu yang tugas Ketua Umum untuk menjelaskan bahwa memang ada yang pendapat berbeda, tetapi tolong itu jangan digeneralisir. Itu. Nah mudah-mudahan dengan begitu kemudian FIFA masih melihat bahwa pemerintah Indonesia, Bapak Presiden, dan khususnya pemerintah pusat tetap masih berkomitmen menjadi bagian dari FIFA, menjadi anggota FIFA sebagaimana sebelum pencabutan ketuan rumahan kita ini. Jadi itu langkah yang harus dilakukan supaya FIFA yakin bahwa kita sebenarnya tetap masih berkomitmen, tetapi dinamika di dalam negeri kita itu juga berkembang sebegitu cepat sehingga akhirnya FIFA melihat itu dan memutuskan untuk membatalkan ketuan rumahan kita. Jadi itu saya kira upaya yang paling utama yang harus dilakukan oleh Ketua Umum. Oke, kita harapkan agar upaya tersebut berjalan lancar ya Pak Zainuddin. Tapi kalau misalnya bicara mengenai alasan FIFA dalam membatalkan, dari kacamata PSSI sendiri kemudian juga tentunya dari pernyataan FIFA, lebih berat atau condong kemana Pak alasannya? Karena penolakan terhadap kedatangan timnas Israel atau karena pasca tragedi Kanjuruhan? Ya saya kira karena perkembangan terakhir ini. Sebab kalau kita bicara Kanjuruhan, harusnya ketuan rumahan kita itu sudah dicabut begitu ada kejadian. Atau kira-kira 1-2 bulan kemudian. Kan itu terjadi Oktober. Sampai dengan Maret, tanggal 20, FIFA masih mengirim utusannya untuk menginspeksi. Ya, untuk menginspeksi kondisi lapangan. Dan kalau tidak salah sekarang masih ada, mereka ada di sini. Memastikan kesiapan secara teknis dan sebenarnya kita siap. Sudah nggak ada masalah. Tetapi apa yang berkembang ya terakhir ini kan dipantau juga oleh FIFA. Penolakan terhadap peserta yang sudah lolos kualifikasi. Itu tentu akan dilihat oleh FIFA, ini kok berbeda dengan apa yang kita komitkan bahwa pada saat kita bidding dulu, kita siap menerima siapapun. Itu yang menjadi persyaratan FIFA kan gitu. Seandainya pada saat bidding kita mempersyaratkan oh ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak, saya pastikan kita tidak dimenangkan dalam bidding itu. Karena saingan kita pada saat itu Brazil. Kan kita tahu bahwa Brazil itu tradisi sepak bolanya jauh lebih dari kita. Peringkat FIFA-nya juga jauh di atas kita. Kenapa kita dimenangkan? Karena ada komitmen kita. Itu yang dilihat oleh FIFA. Jadi saya kira kalau ditanya apa yang menjadi penyebab utamanya adalah dinamika dan perkembangan terakhir ini kan di surat FIFA itu kan ada current issue atau apa itu ya. Current circumstances seperti itu. Baik, berarti narasi yang beredar di luar sana karena pasca tragedi Kanjuruhan, kemudian juga katanya infrastruktur pendukung kita dalam pelaksanaan Piala Dunia ini tidak betul begitu ya Pak ya? Sama sekali tidak benar karena FIFA sudah menginspeksi kita beberapa kali kesiapan kita dan sekali lagi saya mengapresiasi dan terima kasih kepada Menteri PUPR yang mengerjakan segala sesuatunya dengan timnya PUPR mempersiapkan itu daerah-daerah juga bahkan
Pak Menteri PUPR itu menyatakan kalau ada yang menjadi tanggung jawab daerah kemudian belum dilaksanakan, sementara FIFA akan segera datang ambil alih. Jadi tidak benar kalau kesiapan itu. Bahkan kita sudah siap sejak tahun 2021 sebelum pandemi akhirnya ditunda ke 2023. Kemudian juga kalau dikaitkan dengan Kanjuruhan memang benar itu ada disinggung dalam rilisnya FIFA dalam suratnya FIFA, tapi itu bukan menjadi penyebab utama. Oke, baik. Jadi dalam katakan rentang waktu dialog bersama FIFA sampai dengan saat ini dan juga dalam waktu jangka dekat seperti itu, Pak Zainuddin, bagaimana nasib persepak bolaan kita semuanya, terutama untuk timnas U20 sendiri, karena mereka sendiri tentunya menyampaikan aspirasi ya ketika Bapak kemarin sempat bertemu dengan timnas U20. Ya, mereka tentu sedih dan kecewa. Karena kita tahu bahwa mimpi seorang pemain sepak bola itu bisa bermain di Piala Dunia. Seluruh pemain sepak bola bermimpi itu. Dan mimpi itu hampir terwujud. Karena apa? Karena kita tuan rumah. Belum tentu kalau kita tidak tuan rumah, timnas kita bisa bermain. Kita tahu ranking kita di FIFA kan masih sangat jauh. Nah, kita diuntungkan karena sebagai tuan rumah, maka kita bisa mendapatkan satu tempat untuk tim nasional kita. Mereka berlatih, saya mengawal ini saja hampir tiga tahun lebih ya. Dan mereka bahkan sudah berganti, ada yang dipersiapkan 2021, kemudian karena usianya lewat, maka dibentuk lagi timnas yang ada sekarang, dan mereka juga punya harapan dan mimpi yang luar biasa, dan itu menjadi kebanggaan seluruh Indonesia. Jangan lupa, kita bisa menjadi tuan rumah ini sesuatu hal yang sangat berharga, sangat prestisius, bergengsi, dan belum tentu beberapa puluh tahun ke depan masih bisa kita menjadi tuan rumah. Nah, yang saya juga khawatirkan bukan saja urusan sepak bola, tapi urusan olahraga lainnya akan terkena, karena bukan tidak mungkin ada tim dari Israel yang akan ikut di dalam pertandingan olahraga lainnya. Mau kita tolak lagi? Oke, ini menjadi salah satu concern sendiri tentunya bagi pemerintah ya, agar tidak terulang lagi. Ketika kita bicara mengenai timnas Israel dari cabang olahraga manapun, maka harus ada langkah konkret dari pemerintah supaya mencegah hal seperti ini terjadi lagi, begitu ya Pak? Ya, betul. Sebenarnya kan atlet-atlet Israel ini sudah pernah beberapa kali juga ke sini, tapi kan kita nggak ribut. Ya, dalam catatan kita mereka sudah. Nah, bulan Agustus kita akan menjadi tuan rumah World Beach Games. Olahraga pantai. Informasi yang saya dapatkan ada juga tim Israel. Dan ini tempatnya ada di Bali. Apa mau kita tolak lagi? Kalau itu kita lakukan berkali-kali, maka kita pasti akan terkucil dari pergaulan olahraga internasional. Dan jangan kita bermimpi mau jadi tuan rumah, baik itu single event maupun multi event olahraga dunia, kalau akhirnya Israel akan ikut. Karena dia sebagai di FIFA saja dia kan anggota. Dia nggak mungkin kita bilang nggak hanya anggota ini yang boleh, ini tidak. Saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden itu sangat tepat, supaya jangan sampai kita terkucil dari sepak bola dunia maupun olahraga dunia. Ini sangat-sangat menjadi pukulan berat kalau sampai itu terjadi. Baik, terutama untuk Olimpiade atau katakanlah kejuaraan sepak bola lainnya begitu Pak Zainuddin. Ketika kita bicara mengenai upaya untuk meniadakan sanksi tersebut dan sampai dengan saat ini juga masih dijalankan, ada kabar yang menyebut Indonesia masih berpeluang untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Betul? Ya, mudah-mudahan. Saya berharap mudah-mudahan kita masih ada kesempatan ya untuk menjadi tuan rumah. Artinya kalau sampai itu ada berarti toh juga ada sanksi, mungkin sanksinya tidak berat karena kita masih diberi kesempatan. Itu harapan kita. Bahkan kan kita ini sudah mempersiapkan untuk bidding tuan rumah sepak bola senior tahun 2034. Kita sedang mencari akan bergabung dengan negara mana, karena terus terang pasti kita tidak mungkin akan
memenangkan sendirian. Pasti kita harus bergabung, harus ada join negara-negara lain sama dengan Korea dan Jepang ketika itu. Nah, kita sedang melihat berupaya untuk itu. Tetapi kalau kita kena sanksi dan kemudian kepercayaan dunia olahraga kepada Indonesia hilang, maka lupakan itu. Kita juga sedang merencanakan akan bidding tuan rumah Olimpiade 2036. Nah, kalau ini juga akan terjadi, maka saya tidak optimis kalau kita bisa menangkan semua yang kita inginkan itu. Karena apa? Bisa membuat olahraga dunia tidak percaya lagi kepada kita. Nah, itu yang harus kita jaga, dan yang akan dilakukan oleh Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, tentu adalah tugas yang berat, tetapi beliau harus lakukan itu untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia dan olahraga secara keseluruhan Indonesia. Oke, kita juga berharap agar tidak seperti itu ya Pak ya, karena yang juga menjadi harapan oleh warga negara Indonesia adalah bagaimana kita bisa menjadi salah satu jawara cabang olahraga manapun, terutama juga untuk sepak bola di mata internasional. Tapi Pak Zainuddin, kita juga mendapatkan informasi kalau misalnya terkait dengan bagaimana aturan hukum yang berlaku terutama di tangan FIFA ketika pihak FIFA lah yang membatalkan, alih-alih kita yang meminta pembatalan atau kita yang tidak sanggup gitu sehingga harus dibatalkan. Maka dengan begini aturan hukumnya juga bisa mengatur bahwa kita berhak untuk tidak mendapatkan sanksi, dan apakah ini juga bisa menjadi materi dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk tadi melobi FIFA supaya lagi-lagi kita bebas, kita terlepas dari kemungkinan sanksi. Ya, kita akan berusaha. Pak Erick Thohir, Ketua Umum akan berusaha untuk melakukan hal yang terbaik, ya, berikhtiar supaya hasilnya menjadi baik dan bisa menyelamatkan olahraga khususnya sepak Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa, tetapi sekali lagi FIFA adalah organisasi sepak bola dunia yang sangat profesional dan sangat anti dengan intervensi. Tetapi kalau pendekatan kita mudah-mudahan bisa baik, maka yang kita khawatirkan dan masa depan sepak bola kita, anak-anak kita bisa terselamatkan. Jadi ya mohon doa dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia supaya sepak bola Indonesia selamat. Masa depan anak-anak kita yang sekarang menggantungkan hidupnya di sepak bola juga punya masa depan yang cerah, dan prestasi kita makin meningkat. Dan secara umum tentu jangan sampai ini juga merembet kepada cabang-cabang olahraga lainnya. Amin Bapak, kita harapkan seperti itu. Nah, bicara mengenai kemungkinan masih akan ada harapan begitu bagi Indonesia Pak, terutama sepak bola tersebut. Berarti pembinaan juga masih tetap dilakukan kan? Bagaimana semangat yang juga ditularkan oleh PSSI kepada teman-teman, terutama untuk timnas U20 dan juga U17 serta timnas senior seperti itu, bagaimana Pak? Ya, saya kemarin memang diminta Ketua Umum untuk menemui anak-anak kita yang sedang ada di pelatnas di salah satu hotel ya. Memang begitu saya datang, mereka dalam suasana yang sedih, kecewa, ada yang menangis dan sebagainya. Karena mimpi mereka langsung hilang. Apa yang mereka inginkan untuk menjadi pesepak bola di tingkat dunia itu juga hilang. Saya beri semangat mereka dan akhirnya kita putuskan sementara sampai belum ada keputusan resmi dari FIFA tentang peserta, maka mereka tetap latihan. Sekarang ini masih ada, baik yang U20 maupun yang U22 yang terjunkan di SEA Games nanti. Itu saya minta pada pelatih tetap berlatih sampai dengan ada keputusan bahwa kita, misalnya kalau sudah diputuskan dari 24 tim nasional atau negara yang sudah diputuskan itu kan sudah ada. Nah, Indonesia masuk di situ. Kita tahu bahwa kita masuk karena kita sebagai tuan rumah, bukan hasil kualifikasi. Kita memang ikut kualifikasi tetapi tidak lolos. Nah, kalau nanti berpindah tempat dan FIFA masih memberi kesempatan kita main, maka anak-anak kita tentu saya bilang jangan bubar. Kalau nanti diputuskan oleh FIFA, jatah tuan rumah itu akan diberikan kepada siapapun ya. Nah, kita belum tahu karena itu kewenangan FIFA, kita nggak bisa lagi meminta, ya sudah. Persiapkan ke depan, tadi Pak Ketua Umum, Pak Erick sudah menyampaikan bahwa
Pak Presiden meminta kepada PSSI melalui Ketua Umum supaya segera menyiapkan blueprint, ya blueprint cetak biru dari persiapan pembinaan sepak bola secara nasional. Walaupun dari Pak Presiden beliau telah mengeluarkan Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bola nasional, tetapi tentu harus lebih dikonkretkan, didetailkan melalui blueprint pembinaan sepak bola. Jadi saya kira hal-hal yang menjadi arahan Pak Presiden kepada Ketua Umum Pak Erick Thohir itu akan kita segera tindak lanjuti, dan supaya anak-anak tidak terlalu kecewa, tidak terlalu bersedih dan lain sebagainya. Nah, kita tetap harus pikirkan bagaimana mereka tetap punya harapan bahwa dengan berhentinya atau dengan tidak jadinya kita menjadi tuan rumah, tidak serta-merta harapan mereka mati. Itu yang sedang kita upayakan, walaupun itu agak susah karena sebagaimana yang mereka sampaikan ke kami, bahwa orang tua mereka sangat membanggakan suatu saat akan bercerita bahwa anaknya pernah main di tim nasional, dan tim nasional itu main di Piala Dunia. Itu kira-kira contoh sedikit dari apa yang mereka sampaikan pada kami. Nasib kami seperti apa, kami sudah mengorbankan waktu, tenaga, berbagai hal yang kami harus tinggalkan untuk berbulan-bulan, bahkan ada yang lebih dari 1 tahun di pelatnas. Itu yang kita harus juga berikan jalan keluar untuk mereka. Kalau kita lihat muka-muka polos dari anak-anak ini, mereka sedih, mereka kecewa, pasti itu juga yang kita rasakan. Dan bukan hanya mereka, rakyat Indonesia banyak yang kecewa, masyarakat Indonesia banyak juga yang sedih. Iya, kita ya begitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya bisa berharap Bapak, berarti masih ada kesempatan untuk adik-adik timnas U20 ini bisa bermain dalam Piala Dunia berikutnya. Mengingat Argentina ya jadi tuan rumah ya katanya kan untuk menggantikan kita. Ya, itu yang kita khawatirkan. Kalau Argentina yang jadi tuan rumah, dia kan nggak lolos. Nah, sudah pasti dia akan dapat jatah tuan rumah itu. Itu yang kita. Kalau nanti FIFA memutuskan di Argentina, dia dari sana tidak lolos. Nah, sekarang dia punya kesempatan. Seandainya itu. Tapi kalau misalnya akhirnya FIFA memutuskan tuan rumahnya adalah mereka yang sudah lolos, maka kita berharap, sekali lagi ini harapan, supaya anak-anak ini masih bisa mewujudkan mimpinya. Mimpi setiap pemain sepak bola bisa bermain di Piala Dunia. Amin. Kalau itu tidak, ya sudahlah, hilang mimpi mereka, kita akan carikan jalan keluar. Ya, perjuangan masih panjang sih Bapak, tapi kalau misalnya dari kacamata atau perspektif Anda sendiri, mungkin harapan atau kira-kira ekspektasi dalam waktu dekat seperti apa yang ingin PSSI capai? Ya, kalau dari saya pribadi harapannya, selain soal sanksi kita jangan sampai disanksi oleh FIFA. Oke. Itu yang paling berat. Amin. Dari awal saya sudah mengatakan kalau toh juga dicabut ketuan rumahan kita, itu mungkin kita masih, ya walaupun sedih dan kecewa masih agak ringan. Tapi begitu dicabut ketuan rumahan, kemudian kita kena sanksi dari FIFA, kita tidak bisa bertanding di dunia, Asia, ASEAN, kita tidak bisa melakukan FIFA Matchday. Bukan hanya sepak bola, tetapi semua kegiatan-kegiatan FIFA itu kita tidak boleh ikuti karena keanggotaan kita dalam FIFA sedang disuspend oleh FIFA. Itu yang paling berat. Dan dari awal saya sudah memikirkan itu, mudah-mudahan dengan hadirnya Ketua Umum ke FIFA bisa meringankan. Kalau sanksi sih hampir pasti ada, tetapi seringan mungkin sehingga sepak bola Indonesia tidak hancur. Itu yang kita harapkan. Jadi mohon doanya untuk Ketua Umum Pak Erick Thohir supaya bisa melakukan misi ini, karena tetapi sekali lagi ini bukan hal yang ringan, ini yang berat, tetapi mudah-mudahan beliau bisa menjalankan itu. Amin Bapak. Kita harapannya juga seperti itu. Ini pita hitam yang lagi saya pakai dan juga anchor-anchor yang ada di sini pakai juga tidak hanya berarti berkabut, tapi juga menjadi salah satu harapan begitu untuk bagaimana sepak bola kita tidak putus semangat
walaupun dengan adanya putusan dari FIFA ini. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Pak Zainuddin Amali selaku Wakil Ketua Umum PSSI dalam MNC News Prime malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak, perjuangan kita masih belum selesai ya. Sampai jumpa, selamat malam, Assalamualaikum. Pemirsa tetaplah bersama kami, MNC News Prime masih akan segera kembali setelah jeda berikut.